hari ini udah masuk ke sasaran ketiga untuk mengenai tugas kuliah PK Kompre dalam masa COVID-19. Nah, hari ini kita bersama dengan Nek Una. Nek, apa Nek? Iya deh. Alhamdulillah sehat Nek ya. Nek, hari ini sesuai kesepakatan, hari ini kita kan mau bahas mengenai keluhan Nenek tentang kesehatan sama tentang mengenai virus ya Nek ya. Kemarin udah nanya umur Nenek katanya 48 tahun ya Nek ya? Iya, 48. Nah, ini udah mulai haidnya tuh udah kadang datang kadang tidak gitu, nggak teratur katanya kan gitu ya Nek ya? Iya, lancar. Nggak lancar ya. Nah, itu menandakan hal yang normal Nek, karena kita sih sebagai wanita, kita kan udah mulai berumur, nah kita pun udah tidak produksi lagi, tidak ada produksi lagi, karena kan kalau orang yang masih muda bisa hamil, nah kalau udah tua tuh udah tak bisa hamil lagi, nah ibaratnya gitulah ya, udah tidak produksi lagi gitu ya. Nah itu namanya Nek masa menopause. Nah itu masa yang kita tidak bisa tidak haid lagi, tidak bisa hamil lagi, itulah ibaratnya ya, lebih mudah dimengerti. Nah Nenek ini pada umur 48 tahun ini kan masih haid, cuman udah mulai jarang ya kan Nek. Nah ini disebut dengan masa pramenopause atau sebelum menopause, tapi menuju ke arah sana Nek. Nah biasanya tuh mungkin Nenek bisa mengalami mungkin ini tadi jarang haidnya kadang ada kadang tidak, terus juga perubahan emosi, kadang mungkin marah-marah, cucu mungkin ya Nek ya. Nah itu wajar Nek, karena kita kan sebagai perempuan nanti juga bakal ngalamin. Kita kan juga nanti bakal jadi ibu, jadi nenek, jadi tua juga gitu kan Nek. Kalau umur panjang. Nah ini terus kita nih mau bilang apa aja tuh gejala-gejala dari menopause. Banyak katanya di sini. Kalau gejala fisiknya itu ada rasa panas yang berlangsung beberapa menit di bagian sekitar leher atau dada. Nah itu nanti misalnya bisa Nenek rasakan sendiri, karena kan yang ngerasain pasti Nenek sendiri gitu kan. Nah itu ciri-ciri dari tanda gejala dari menopause gitu. Terus berkeringat di malam hari, susah tidur, sakit kepala, terus juga keinginan buang air kecil menjadi lebih sering, berdebar-debar jantungnya, terus tidak tidak nyaman buang air kecil gitu ya. Karena kan organ kewanitaan kita mulai kering gitu, karena udah tidak reproduksi lagi. Terus ketidakmampuan untuk mengendalikan buang air kecil. Ini kalau udah tua, yang kadang orang kan kadang sampai pikun, kencing tak terasa gitu-gitu lah ini kan. Nah itulah dia. Cuman belum lah, jauh lah, ini kan masih haid, masih apa gitu kan. Terus perubahan kulit, mulai keriput ya kan. Kemudian kerapuhan tulang, biasalah kalau orang tua kan mulai bungkuk apa segala macam itu kan ya kan. Makanya disuruh minum susu, minum untuk nutrisi tulang gitu kan ya. Terus kalau untuk gejala psikologisnya atau gejala dalam hal mental itu biasanya mudah tersinggung, orang tua itu kayak gitulah. Kita pun paham, kita kan jago orang tua gitu kan ya. Terus depresi, mudah cemas, yalah. Kalau bisa cucu kemana pergi, tak tahu kemana kan pasti mudah cemas gitulah nih ya. Ibaratnya gitu. Mengenai gejala-gejala dia itu memang dialami lah, pasti nanti dialami. Cuman kan sekarang masih belum. Kalau memang dialami, apa yang harus Nenek lakukan gitu? Apakah Nenek harus cemas? Jangan, Nenek tetap harus santai, bahagia, karena ada cucu juga kan. Nah sekarang ini untuk mengatasi itu semua tuh Nenek tuh cukup dengan sering-sering olahraga atau sering berat-berat, macam jalan pagi, jalan-jalan, atau sejauh-jauh sekeliling rumah aja olahraga gitu-gitu. Terus juga
makanan, pola makan ini harus dijaga. Tak usah makan-makan yang terlalu berlemak, makan-makan yang macam sayur direbus, gitu-gitu aja. Pokoknya yang sihat-sihat lah, makan buah. Tak usah makan-makan yang terlalu banyak lemaknya sama kadar gula yang terlalu tinggi. Terus yang asin-asin. Biasa kan orang tua-tua kan suka darah tinggi, tu jangan dikurangi lah makanan asin-asin. Makan makanan yang bernutrisi, ya nak ya. Terus ini nih tentang kebersihan diri. Biasa kan habis buang air kecil, kadang kan basah, kan kena bagian pakaian dalam, ya kan? Tu usahakan dikeringkan dulu. Tak nenek ada tisu, bersihkan dulu. Jadi tak ada berpengap. Gitulah nih. Iya. Tadi yang mengenai tentang gejala menopause tadi tu, yang kita sebut tadi, yang panas apa segi macam tu, faham tak nih? Faham lah nih ya? Mungkin dah faham dah. Lepas tu kalau memang lah ada gejala-gejala yang mungkin membuat nenek risau, macam sampai mengganggu kehidupan nenek, misalnya pengobatannya, atau mungkin jantung berdebar-debar tapi debar dia tu lain gitu kan, mungkin sampai bikin tak dapat tidur apa segala macam, tu nenek boleh konsulkan entah ke dokter atau ke bidan yang dekat-dekat sini. Nenek ya. Terus itu aja, rajin olahraga aja, jaga pola kehidupan aja. Kan kita dari awal muda kita harus jaga sampai nanti tua supaya sehat terus, ya Nek ya. Dah ada nak nenek tanya tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada lah. Ngerti. Iyalah. Ya. Tak, kalau memang ada nak tanya je, tapi kalau tak ada tak apalah. Bila-bila nenek bingung, panggil je. Apa ni apa gitu-gitu kan? Boleh kan? Dah. Saja kan? Lepas tu ni kita beralih pula, kita nak bahas tentang nenek pastilah dengar lah orang-orang sibuk-sibuk mengenai virus. Inilah dia yang virus yang kita buat sampai kita bermasker ni. Tu nama dia kan nenek dah dengar juga mungkin di TV, virus corona ya Nek. Nah, kita ni kan orang-orang tua tu biasanya lebih rentan, lebih mudah terserang. Ni dengar-dengar katanya nenek udah tak dikasih keluar rumah lagi sama anak-anak nenek ya. Cucu pun lah ngelarang. Betul tu, karena memang supaya nenek ni terjaga gitu. Karena orang-orang tua ni cepat terkena virus-virus tu. Jadi makanya disuruh di rumah aja. Kalau nak belanja-belanja suruh anak tu cucu. Dah tu. Nah, ini untuk kita ni nak ngasih tahu nenek cara memutus rantai penularan tu, supaya virus dia tak ada tertular. Nah, tu ada beberapa cara. Yang pertama tu jaga jarak aman, lebih kurang tu 1 meter atau lebih dari 1 meter dengan orang lain. Nenek dengan keluarga sendiri pun usahakan jangan terlalu dekat. Karena kan orang keluarga nenek kan keluar, nenek di rumah gitu kan. Walaupun di rumah pun tetap jaga jarak, gitulah. Terus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ini nanti ada cuci tangan itu pakai cara dia nih, nanti kita ajarkan. Lepas tu ni gunakan masker dan terapkan etika batuk. Gunakan masker untuk kita pakai ni. Nah, cuman kalau misal kita pakai masker yang ada model masker bedah tu, kita nak tekan sikit di bahagian hidung dia. Nanti ada. Lepas tu jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Ni jangan disentuh kerana cepat menular kan. Lepas tu kalau misalnya rasa demam, batuk atau sulit bernafas, cepat cari pertolongan. Tolongan bidan atau doktor yang terdekat, atau kasih tahu je sama keluarga, nanti keluarga yang kasih tahu. Ya, Nek? Terus tingkatkan imunitas tubuh. Ini imunitas ni daya tahan tubuh, Nek. Jadi makanya disuruh olahraga, disuruh makan makanan yang bergizi. Sama yang ada katanya disuruh berjemur kan. Itulah dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini kan kemarin nengok ada berjemur kan, tapi tak ada sering. Ya tak apalah. Terus itulah untuk
Nah, besok atau lusa kita praktekkan cara mencuci tangan deh supaya nenek tahu macam mana cuci tangannya betul. Nanti boleh ajarkan cucu, ya dah. Betul lah. Okey, itu aja lah Nek untuk sekarang ni. Makasih banyaklah waktunya. Dah segitu aja. Ada nenek nak tanya tak? Ada salah. Tak ada ya. Nek, Boleh. nak tunjuk video. Video ni kan biar lebih mudah dipaham je. Video dia. Nek boleh tonton, kita tonton sama-sama ya Nek. Ni videonya. Disuruh rajin olahraga, istirahat cukup, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, terus tidak merokok, kemudian jaga kebersihan lingkungan. Bila demam sesak, pergi ke fasilitas kesehatan. Jangan lupa berdoa. Itu saja Nek. Kita kan terhindar dari virus, kita harus tetap berdoa, minta pertolongan dari Allah gitu ya Nek ya. Betul. Selain daripada menjaga dengan cara-cara tadi ya. Okey, kalau ada nenek tanyakan? Tak ada. Tak ada Nek ya. Makasih waktunya Nek. Okey, segitu saja video hari ini. Makasih.